Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtado Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Orisinalitas Nilai-nilai Kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang mesti dijawab dan diulas secara singkat di sini. Sebelum ini, saya telah mengatakan bahwa Marxisme melihat adanya kontradiksi antara filsafat materialisme dengan pandangan yang mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan. Dari anggapan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa kita tidak menganggap manusia sebagai makhluk yang tetap dan tidak pernah berubah sama sekali. Dengan begitu, nilai-nilai kemanusiaan pun tidak ada. Lalu, sepanjang sistem sosial menganggap bahwa manusia selalu berada dalam perubahan menuju kesempurnaan, tidak diragukan, manusia memiliki nilai moral yang khas pada setiap fase mereka yang mereka jadikan pijakan dalam kehidupan. Nilai-nilai moral yang ada pada fase feodalisme pasti berbeda dengan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat komunis. Akan tetapi, kaum proletar tidak sanggup mengemukakan sekumpulan nilai moral komunis kecuali pada fase tertentu sejarahnya. Kalau begitu, di situ tidak terdapat kontradiksi, sedangkan diterimanya nilai-nilai moral yang terus-menerus berubah mengharuskan tidak diterimanya fitrah dalam hal-hal lain yang non-materi. Ini merupakan persoalan yang sangat bagus yang mesti kita bicarakan di sini. Pembicaraan kita pertama-tama berkaitan dengan bahwa manusia adalah makhluk yang terus-menerus berubah dan tidak tetap. Berdasarkan tesis ini, nilai-nilai kemanusiaan pun juga mengalami perubahan dan tidak tetap pula. Artinya, karena manusia selalu mengalami perubahan, kita tidak mempunyai nilai-nilai yang tetap, tidak berubah pula. Itu satu persoalan. Persoalan lain adalah bahwa nilai-nilai tersebut selalu mengalami perubahan dan bergerak menuju kesempurnaan. Sekaitan dengan pertanyaan tentang tolok ukur perubahan menuju kesempurnaan tersebut, itu merupakan masalah tersendiri yang juga harus kita bicarakan. Pada persoalan pertama, terdapat dua hal yang saling terkait yang harus kita pisahkan. Pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu mengalami perubahan dan tidak tetap. Masalah ini berkaitan dengan relativitas moral. Kita harus mengetahui apakah pernyataan ini benar atau salah. Maksudnya, apakah benar bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu terus-menerus berubah? Misalnya, apakah kebenaran, hakikat yang merupakan nilai kemanusiaan juga berubah-ubah? Maksudnya, apakah pengertian kebenaran itu berubah-ubah sesuai dengan fase-fase yang dilalui umat manusia dari sosialisme awal, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme? Kedua, jika nilai-nilai kemanusiaan memang berubah, apakah hal itu berarti bahwa nilai-nilai yang ada pada waktu tertentu dapat dianggap sebagai kebenaran dan diakui sebagai nilai-nilai, tetapi pada waktu yang lain dianggap salah dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, yang karenanya mesti dilenyapkan? Moral feodalisme sebagai contoh. Apakah kita dapat menerima moral yang khusus berkaitan dengan fase feodalisme? Kendati demikian, kita wajib mengetahui nilai-nilai moral apakah yang diakui pada fase feodalisme tersebut. Apakah moral kaum feodalis sama dengan moral Dahak
yang pernah membunuh seorang pemuda dengan cara mengalungkan 2 ekor ular berbisa di lehernya agar darahnya dihisap oleh ular-ular itu? Ataukah tidak seperti itu? Terdapat sejumlah prinsip moral yang tetap. Perbuatan-perbuatan Fir'aun misalnya pasti dianggap sebagai kejahatan, bahkan untuk masanya sekalipun, dan tidak mungkin bagi kita mengatakan bahwa perbuatannya itu benar karena ia berkaitan dengan masanya. Apakah dapat dibenarkan jika kita mengatakan kita berada di zaman yang berbeda? Karena itu kita tidak boleh menggunakan nilai-nilai yang ada pada masa kita untuk masa Fir'aun dan Nabi Musa. Sebab Fir'aun berada di zaman yang bukan zaman kita, dan apa yang mereka anggap sebagai moral pada zaman mereka bukankah harus dianggap sebagai nilai-nilai yang benar? Ketiga, jika hipotesis di atas diterima, berarti nilai kelas-kelas sosial harus diterima pula. Artinya, Marxisme tidak bisa diterima sebagai nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai-nilai yang dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang. Sebab pada zaman kita sekarang terdapat berbagai lapisan masyarakat, feodalis, kapitalis, dan komunis. Karena itu, kita harus mengatakan untuk masing-masing kelas sosial berlaku nilai-nilai tertentu yang sesuai dengannya. Berdasarkan itu, Anda tidak dapat memberlakukan nilai-nilai yang Anda anut terhadap diri saya lantaran lingkungan Anda berbeda dengan lingkungan saya. Kalau seandainya Anda berada di lingkungan saya, Anda harus menerima nilai-nilai yang saya anut. Karena itu tidak ada hak Anda sedikit pun terhadap diri saya, dan demikian pula sebaliknya. Tidak ada keharusan bagi seorang komunis untuk menerima nilai-nilai seorang kapitalis, dan tidak pula ada keharusan bagi seorang kapitalis untuk mengakui nilai-nilai seorang komunis. Artinya, tidak mungkin terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterima oleh semua orang. Karena itu, nilai-nilai moral tidak hanya terkait dengan lingkungan temporal, tetapi juga dengan karakteristik kelas sosial. Namun, target kita di sini adalah mengatakan bahwa manusia dalam wujudnya sebagai manusia memiliki sekumpulan nilai moral yang dapat diterima pada fase primitif mereka dan juga dapat diterima pada fase teknologi maju sekarang ini. Karena itu, perlu saya ingatkan kepada Anda, beberapa malam yang lalu saya membaca wawancara seorang wartawan surat kabar Kaihan dengan Dr. Hetruday, seorang sarjana yang seringkali mengemukakan pandangan-pandangan kontroversial. Dalam wawancara yang berjudul Manusia Bumi muncul dalam sosok manusia universal itu, Dr. Hetruday kembali mengemukakan pandangan-pandangannya. Ia antara lain mengatakan bahwa piramida-piramida di Mesir tidak mungkin dibangun oleh manusia bumi, tetapi oleh makhluk dari planet lain yang memiliki peradaban jauh lebih maju daripada kita. Karena menurut pendapatnya, tidak mungkin ada manusia di planet bumi ini yang sanggup membuat piramida seperti itu. Doktor kita ini telah menciptakan moralitas baru untuk dirinya dan ingin mendewakan sains dan teknologi modern karena manusia sangat membutuhkan keduanya. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu hukum pun yang mutlak, semuanya relatif. Seterusnya ia mengatakan, mungkin orang-orang mengatakan kepada Anda bahwa rumus-rumus matematika bersifat mutlak. Padahal sebenarnya tidak demikian. Semua hukum, bahkan rumus-rumus matematika, bersifat relatif. Kemudian wartawan Kaihan yang mewawancarinya itu mengomentari bahwa Profesor Hetruday, seorang fisikawan pikun dari Iran,
Dengan logikanya yang menegaskan tidak ada hukum yang mutlak itu bermaksud memerangi kelaliman dan penindasan. Ia menyeru masyarakat untuk meninggalkan perselisihan dan pertentangan agama, untuk kemudian bergabung di bawah bendera yang bernama cinta kasih. Semua orang harus mengerti bahwa mereka adalah saudara satu sama lain. Baiklah, sekarang pertanyaannya, apakah pernyataan yang dikemukakan oleh orang yang menegaskan tiadanya hukum yang mutlak ini bersifat mutlak atau relatif? Pada satu sisi kita mengatakan bahwa tidak ada suatu hukum pun yang berlaku mutlak, kecuali hukum yang mengatakan tentang tidak adanya hukum yang mutlak ini. Lalu kita katakan bahwa hukum ini bersifat mutlak dan merupakan suatu pengecualian. Mengapa demikian? Jika semua hukum relatif bersifat nisbi, relatif, lantas mengapa hanya hukum itu saja yang bersifat mutlak sebagai suatu pengecualian? Sebagai logikawan, mengatakan bahwa terdapat hipotesis-hipotesis yang mustahil dinyatakan sebagai kebenaran secara umum, karenanya ia merupakan suatu pengecualian. Misalnya saya mengatakan, semua perkataan saya adalah dosa, termasuk ucapan saya saat ini. Nah, jika kalimat yang saya ucapkan saat ini adalah bohong, berarti tidak semua perkataan saya bohong. Jika tidak, ucapan saya yang sekarang ini tidak bohong. Berdasarkan hal itu, hukum itu sendiri pun termasuk di antara hukum-hukum yang tidak mungkin disebut sebagai hukum yang mutlak. Sebab jika penegasan tersebut benar, ia harus meliputi hukum itu pula. Jika mencakup hukum ini, hukum tersebut tidak bersifat mutlak. Jika tidak bersifat mutlak, kemungkinan adanya hukum-hukum yang mutlak dapat diterima. Wartawan Kaihan di atas juga mengatakan bahwa Profesor Heckruday menyeru umat manusia kepada kasih sayang, dan semua orang hendaknya menganggap dirinya sebagai saudara bagi orang lain. Karena itu, kita harus bertanya kepada sang profesor, apakah tuntutan Anda agar semua orang menganggap dirinya sebagai saudara bagi orang lain itu merupakan ketentuan hukum yang mutlak ataukah nisbi? Apakah ketentuan tersebut berlaku khusus untuk masa tertentu ataukah berlaku sepanjang zaman? Lalu apakah ketentuan tersebut berlaku di semua tempat dan kondisi serta bagi semua orang, ataukah hanya berlaku sementara di sebagian tempat dan bagi sebagian orang? Seterusnya ia mengatakan bahwa seorang profesor di sebuah perguruan tinggi di Teheran merasa tersiksa karena kemajuan dalam bidang keilmuan dan teknologi yang digunakan untuk kelaliman dan membunuh banyak orang. Sang wartawan mengatakan bahwa hukum yang berlaku pada abad pertengahan yang tidak bisa berubah itu telah hancur sejak beberapa abad yang lalu dan tidak diakui lagi. Lalu di atas puing-puingnya berdiri hukum-hukum baru yang tidak mutlak sama sekali. Sementara itu, filsafat Socrates yang canggih dan etika Kant yang luhur, yang dipandang orisinal dan hebat, dewasa ini dianggap sebagai aroganisme, kebohongan, egoisme, dan mempertahankan status quo. Einstein menghancurkan teori kemutlakan waktu dan tempat dengan teori relativismenya. Di sisi yang lain, Freud membangun nilai-nilai etika yang didasarkan pada libido seksual yang dianggap sebagai anugerah ilahi. Saat ini, sesudah semua hukum dinyatakan relatif, kita tidak boleh saling membunuh hanya karena seseorang tidak bersedia menerima pandangan kita. Hukum yang kita terima dalam hubungannya dengan diri kita, kita nyatakan sebagai hukum yang mutlak, tetapi tidak demikian halnya bagi orang lain. Jika rumus-rumus matematika tidak mutlak dan segala sesuatu adalah nisbi, lalu bagaimana dapat dibenarkan adanya sekelompok orang yang memerangi saudara-saudaranya yang lain dengan mengatasnamakan hukum yang mutlak dengan menggunakan sains dan teknologi tinggi?
Peperangan-peperangan tersebut tak lain hanyalah peninggalan abad pertengahan. Manusia abad pertengahan memandang hukum-hukum mereka sebagai hukum-hukum yang bersifat mutlak. Para penganut aliran tertentu misalnya berpandangan bahwa pendapat mereka adalah kebenaran mutlak, sedangkan pendapat pihak lain merupakan kebatilan mutlak, dan begitu pula sebaliknya. Suatu hal yang menyebabkan orang saling membunuh. Tetapi jika kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak, lalu masing-masing kita mengatakan bahwa pendapat kita adalah benar dalam pengertiannya yang tidak mutlak, sementara pendapat orang lain adalah salah dalam pengertiannya yang tidak mutlak pula. Lantas apa yang menyebabkan kita tidak bisa bersaudara satu sama lain? Itulah ringkasan pandangan sang profesor. Dan setelah itu ia mengatakan, filsafat Sokrates yang canggih dan etika Kant yang luhur, yang dianggap orisinalitas dan hebat, dewasa ini dipandang sebagai arogansi, kebohongan, egoisme, dan mempertahankan status quo. Kepada sang profesor kita mesti mengatakan, Anda sendiri adalah orang yang arogan, bohong, dan egois. Andai kata pernyataan Anda benar dan bahwasanya filsafat Sokrates merupakan kecongkakan, egois, dan bertentangan dengan moral, lantas apakah kita mesti menerima pernyataan ini sebagai sesuatu yang mutlak ataukah nisbi? Jika ia bersifat nisbi dan bertentangan dengan etika Sokrates berarti kebenaran yang nisbi pula, tapi tidak ditentang. Dan ketika Anda mendukungnya, apakah dengan itu Anda bermaksud mengatakan filsafat Sokrates telah dihapus secara mutlak karena di dalam dirinya memang terdapat keharusan untuk itu? Dengan demikian, Anda telah menerima dalam bentuknya yang mutlak. Seseorang tidak dapat meyakini suatu nilai moralitas dan pada saat yang sama menganggapnya sebagai sesuatu yang berubah dan nisbi. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.